Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fil wajibati was sunan al-zahirati wal lawazimi bi ifsadi. Al-faslu utawi fasal al-awwalu kang awal iku fil wajibati tetep ing dalem mertelaaken pira-pira kewajiban was sunani lan pira-pira kesunahan al-zahirati kang zahir wal lawazimih lan pira-pira ketetapan bi ifsadihi kelawan sebab ngerusak poso atau as-shaum bi ifsadihi kelawan sebab ngerusak as-shaum. Amal wajibatu anapun utawi pira-pira perkara kang wajib al-zahiratu kang zahir iku fasitatun moko ana 6. Al-awwalu utawi kang awal iku muraqabatu awwali syahri ramadhana nginjen kawitane wulan Ramadan. Nginjen kawitane wulan Ramadan. Wadzalika utawi mengkono muraqabah iku biru yatil hilali kelawan ningali tanggal siji atau hilal wulan tanggal siji. Fa in hummah moko lamun mendung opo hilal ya fastikmalu salasina moko nyampurnaaken 30 apane yauman dinane min Sya'ban saking wulan Sya'ban. Wa na'ni lan ngersakaken sapa ingsun birru'yati kelawan dawuh ar-ru'yah al-ilma ing yakin wa yahsulu lan hasil opo ar-ru'yah atau al-ilma kenging wa yahsulu lan hasil opo zalika mengkono ar-ru'yah bi qauli adlin kelawan ucapane wong kang adil wahidin kang siji. Wala yasbutu lan ora tetep opo hilalu syawalin hilale wulan syawal illa bi qauli adlaini angin kelawan ucapane wong adil loro ihtiyaton krana ngati-ngati lil ibadati maring ibadah. Waman lan utawi sapa wonge iku sami'ah lamun krungu sapa man adlan ing wong adil siji. Nika aslinya qaula adlin atau sauta adlin nika pada kelaban sami'tu Rasulullah, itu kan sami'tu qaula Rasulillah. Masmu' sesuatu yang didengar itu nanti hubungannya kelaban pendengaran. Berarti suara tak disebut kepada benda karena benda itu tidak bisa
Tidak bisa kita dengar, itu tidak bisa. Apa suara tembok? Tak ada. Dari memonyin tembok tak ada. Mana suara yang dihasilkan dari tembok, nah itu bisa didengar. Kalau tembok tidak bisa. Saya mendengar irsyad mengatakan, berarti saya dengar perkataan irsyad. Benih saya dengar irsyadnya, tapi perkataannya. Sami'tu qaulan Nabi. Tapi biasan itu singkat menjadi sami'tun Nabi atau sami'tur Rasul. Pada nang kantoh wa man sami'a adlan ay sauta adlin. Wa man iku sami'ah lamun krungu sapa man adlan ing wong kang adil. Wa wasakolan kumandel sapa man biqaulihi kelawan ucapane adlan. Wa golabah lan ngalindih ala dhannihi ing atase penyonone man. Ala dhannihi ngatase penyonone man apa sidquhu benere adlan itu. Lazimahu maka wajib ing man apa as-saumu poso. Wa illam yagdi senajan ora mutusi sapa al-qadi pak qadi bihi kelawan as-saum. Falyattabi maka becik manuto sapa kullu abdin saben-saben kawula fi ibadatihi ing dalem ibadahe kullu abdin mujiba dhannihi ing perkara kang netepaken penyonone kullu abdin. Mujiba dhannihi ing perkara kang netepaken penyonone kullu abdin. Jadi fasal yang pertama ini membahas tentang beberapa kewajiban-kewajiban sehubungan kelaban pasah dan juga kesunahan-kesunahan yang semuanya bersifat dhahirah. Kesunahan-kesunahan sesifat nampak dan lawazim beberapa ketetapan yang harus dilakukan oleh seseorang disebabkan karena telah merusak puasa. Pertama, ini saya bahas masalah kewajiban yang dhahir, kewajiban yang nampak, yang jelas. Nikah bedenam. Orang wajib pasah nikah sepertama harus muraqabatu awwali syahri Ramadan. Memeriksa, memperhatikan awal masuknya bulan Ramadan. Kudu betul-betul tahu dan memastikan dengan yakin yen bulan pasah nikah pun masuk. Dan sehingga ini yang menjadi banyak keramaian di berbagai kalangan awam ketika pun hampir memasuki bulan puasa. Atau bahkan ketika meninggalkan bulan puasa, ini ketambah ramih biasa. Telepon para telasan, ini kapon para telasan ini. Bodoh saya ngocok, cuk abis sidang isi bedah. Cuk abis setelah cuk lelaku apa? Ki nanti sebarang bodoh saat tarawih, bodoh setakbiran. Mangken nikah misalkan bulan Syakban pas laku nikah pasah kemungkinan maka orang nikah tak pati ke susu. Oke. Semasuk aku bulan pasar tak pati ke susu orang. Umpama tak ada tilaku tak masalah 2 malam. Iya kan? Tapi mentelasan. Mentelasannya biasanya panglo, menteri agamanya. Wah, beda sedang kadang pun takbiran, speaker pun jaga. Siaplah nekuk mic. Terawih ternyata. Dan ini penting, itu bukan sekedar guyonan. Tidak serta-merta Menteri Agama itu menetapkan keputusan hasil dari sidang isbat berdasarkan kehendak sendiri, itu tidak kan. Setuju nikah berdasarkan aturan dari syariat.
Pancen dalam menetapkan bulan puasa itu harus pertama muraqabah. Kudu memperhatikan betul, meneliti, memeriksa kapan waktu masuknya bulan puasa. Muraqabah ini bisa dihasilkan kelaban dua cara. Dan ini masyhur ki. Sepertama biru'yatil hilal. Kelaban nengalen hilal. Hilal itu bulan petunjuk tanggal 1. Bulan sebagai tanda masuknya tanggal 1 di bulan yang baru. Paham ya? Berarti bulan ni pun nampak, bulan hilal ini pun nampak, maka notuaki masuk tanggal sitong bulan anyar. Karena tidak mungkin panjenengan nikah apa sah pasar Ramadan ternyata di akhir Sya'ban, itu kan tidak mungkin. Dan ini penting. Cak pasar Ramadan itu karena adanya di bulan Ramadan. Ini peran utamanya ulama pada saat itu. Utamanya ulama ahli falak. Berarti kan kuiku leben panjenengan saya tak faham falak, menentukan masuknya bulan. Ini nang mendel wae pondok norok bela. Lah ini penting. Pertama kudu ningalen hilal. Lah telepon oning merepat ning kapon padeng ku tanggal sitong, bulan tanggal sitong ning kapon muncul, maka pada saat itu prosesnya itu panjang kan. Dia harus bersaksi. Cek yen ningalen hilal dengan derajat yang disepakati. Ya, pon nika tahu sepanjang lebar. Intinya pertama hilal harus bisa kelihatan. Ru'yatul hilal. Ketika mendung bagaimana? Lah ini yang juga menjadi perbincangan biasa. Nah, ketika ondem maka ru'yah itu akan terganggu. Dan nyaman mendung. Makin ngangkui teropong kayak apa? Nyaman mendung, terhalangi awan. Caranya bagaimana? Jika mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Karena sebulan ini paling mentok dalam kalender Hijriyah ya. Mengikuti perputaran rembulan lah. 1 bulan itu 30 ini paling banyak. Jadi sobong cerita tanah abasah sampai 30 situ ngare. Kayak ngain je lah. Ambian ya. Sesu kesusungan apa? Teroger ambu abasah atau beteroger abasah. Tak kira sampai ngelebihin 30 hari. Ada sebulan lebih 30 hari secara hitungan perputaran rembulan. Berbeda dengan Masehi lah. Masehi kan beda setelah 30 sitong. Atau mungkin 1 bulan itu hitungannya 29 hari. Dan nikah saya sering nikah sangat lekorare dan banyak diharapkan. Oke, fasa sangat lekorare. Ketika dekik mendung maka sempurnakan bilangan 1 bulan itu dengan 30 hari Sya'ban. Berarti dekik proses ru'yatul hilal pada tanggal 29. Dekik tinggal pun ondem tak padang hilal maka positifkan artinya digenapkan ke 30. Lastare nikah lastare 30 positif itu Ramadan bon. Karena tak mungkin Sya'ban nikah pas bulan sampai 30 situng itu tak mungkin. Dengan 2 metode nikah, metode ru'yah dengan metode hisab hitungan. Ini biasanya bahan candaan sarang santri kan kuinak kana se ahli rokok ben ahli ajeling melolo. Man se ahli rokok cak ahlul hisab. Wong hisab melolo man se tak rokok karo kuling jelingan cak ahlul ru'yah. Jana kana santri dek beda. Pon. Terus se cak ru'yah di sini al ilmu kana. Perlu kau ingin hanya sekedar mengetahui secara yakin.
ru'yatul hilal, ru'yah saya maksud itu al-ilmu, mengetahui. Walaupun hanya dengan lewat informasi. Kengain ke? Empian saabit bulan pasah mulain pulombok pe mangken pernah ndak sampean menyaksikan hilal secara langsung. Empian mak bisa oning cek hilal nampak karena dapat info dari siapa? Menteri Agama atau dari lesanna sebagian kancah dari lesan orang yang dengar pertama dari info dari orang yang adil terpercaya, yakni Menteri Agama. Dan ini saya kocak ru'yah ilmu, mengetahui entah lewat khobar atau kelaban ningalen langsung. Wa yahsulu zalika biqauli adlin wahid. Jadi kita itu sudah bisa dianggap mengetahui hilal cukup dengan satu info yang datangnya dari orang adil. Satu orang adil yang menginfokan kepada kita. Makanya saya memberikan keputusan dalam sidang isbat itu hanya satu orang, Menteri Agama toh. Gitu kan? Jadi semua jajaran falakiyah itulah. Jadi nak make up karena serentak. Sekarang masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Kan enggak kan? Saya ngocakkan krositong. Satu orang tapi itu sikoh adilan. Yang dipercaya, yang tidak, yang sangat jauh dari kata dusta. Artinya betul-betul ghairu fasik lah pada saat itu. Pon. Wala yasbutu hilalu Syawal illa biqauli adlain ihtiyatan lil ibadah. Hilal bulan Syawal, okay, itu tidak bisa ditetapkan kecuali ada informasi melalui ucapan dua orang adil. Dadi syarat hilal bulan Syawal itu bisa ditetapkan, artinya bisa ditetapkan telah masuk pada bulan Syawal kelaban informasi yang datangnya dari dua orang adil. Adil di sini maksudnya ya sikoh tadi, terpercaya dan ghairu fasik mestinya. Lah kenapa kok disyaratkan dua orang? Karena ihtiyatan lil ibadah, tengatih dalam urusan ibadah. Nika benih rukun urusan kaselekasan, benih keharapan nafsu, benih cuman nyamanan bahasa nika. Lagi nikah misalkan manjenengan satu saat, amin sedeki salah sitong baru saya jadi Menteri Agama. Mari jantan tetangkan tuli ya nak bidabid ya putus lagi. Mungkiran bidabid kiki kok mau batal ngada jantan tetangkan. Aban tibi ki aroma sayang kok mulai kelam pianya aroma tak alam yang kuir. Akhirnya tanpa melalui dua metode ini akhirnya diputuskan sendiri. Ki oleh petole korban saya putus lagi besok Ramadan. Kopla ongku nih kan Menteri Agama. Pon wa man sami'a adlan wa wasaqa bi qawlihi wa ghalaba ala dhanni sidquhu lazimahu shaum wa illam yaqdil qadi bihi. Ketika ada seseorang yang mendengar info dari satu orang adil masuknya bulan Ramadan. Ini kan orang yang beri info ini kan betul-betul adil. Dan dia itu mempercayai ucapannya. Wa wasaqa bi qaulih. Wa ghalaba ala dhannihi sidquhu. Dia punya dugaan kuat bahwa orang yang memberikan info tadi itu benar, jujurlah orangnya. Maka kangkui orang yang diinfokan itu wajib melakukan puasa. Saya kasih contoh. Andi ya. Andi nikah oleh info cek yen laku nikah bulan puasa masuk. Info ini datangnya dari ulama. Satu orang kiai yang betul-betul terpercaya.
Ketika Andi deki meyakini, bukan meyakini, tak usah sampai meyakini nengganto, percaya kepada omongan ulama tadi, cek yen laku ni kemasuk bulan puasa. Dan Andi itu juga punya dugaan kuat, tak sampai yakin ki, dugaan kuat, cek yen omongannya itu benar. Maka wajib bagi Andi, saya oleh info nih kan, besok berpuasa. Walaupun belum diputuskan oleh qadhi. Kalau dalam Indonesia belum ada keputusan sidang isbat, maka Andi selaku orang sela ampun oleh info dari orang terpercaya, wajib apa selaku Andi. Paham ya? Lenikah senimbul lagi perbedaan-perbedaan awal mula puasa di kalangan kita. Muhammadiyah nganyol apa sakade, telasan kade. NU belakangan sedikit, telasana di budi. Menteri Agama persis kelaban NU. Apakah Muhammadiyah keliru? Tidak keliru Muhammadiyah. Karena sana berdasarkan ijtihadnya dan sana juga berdasarkan info yang masuk atau info yang terpercaya atau ada dari ulama sana yang melihat hilal. Karena hukum ibadah itu berdasarkan apa yang dituntut oleh dugaannya. Lah ini keperluh karena jadi pasana Muhammadiyah sah sebagai pasal Ramadan 1 bulan, pasana NU juga sah berdasarkan perbedaan ijtihad hasil dari ijtihad masing-masing. Pon faham ya? Man le mbian oni ngak ni kata usah seru boleh pon. Awal puasa atau akhir puasa tak usah ikut cawe-cawe. Dua orang menteri datang pura kengit jadi ambil usbur. Salah santri komentar ngak nikah. Mbian oni ilmu memutuskan bulan Syawal tak seperti memindahkan cincin dari satu jari ke jari yang satunya karena tak segampang itu. Bon. Falyattabi kullu abdin fi ibadatihi mujibadhannih. Jadi setiap hamba itu harus mengikuti dalam urusan ibadah terhadap apa yang ditetapkan oleh dugaannya. Jadi karena gelaan di nikah punya dugaan kuat bahwa info yang disampaikan ke Andi itu adalah info yang benar, maka Andi harus puasa. Jadi apa yang diduga itu harus diikuti. Tapi syaratnya gila, saya beri info betul-betul adil. Bener yang gila lah di. Jadi bener yang gila nyanyian kesok poso, kesok poso. Orang-orang laku puasa wajib kok berarti karena rengki gila saya tahu robi kaki dia. Pon wa idaru iyal hilal. Ni kapon lasari. Wa idza ru'iyah lan ing dalem nalikane den tingali lan ing dalem nalikane den tingali apa al hilalu hilal hilal oning sampean hilal ki bin apa bulan tanggal wa idza ru'iyah lan ing dalem nalikane den tingali apa al hilalu hilal bi baldatin ing dalem siji negara beninya manore hilal walam yuro lan ora den tingali apa hilal bi ukhra ing dalem negara kang weneh wa kana lan ono iku bainahuma ing dalem antarane baldaini atau baladatin wa ukhra itu baldatin wa ukhra apa aqallu jarak kang luwih kidhi min marhalataini tenimbang sangking rong pos min marhalataini tenimbang sangking rong pos wajib moko wajib apa asaumu poso alal kulli ngatasi sekabiane negara itu negara loro itu kena baldah bi ukhra wa in kana lan lamun tinemu apa aksaru jarak kang luwih akeh apa aksaru jarak kang luwih akeh kana moko ana iku likulli baldatin kaduwe saben-saben daerah atau negara apa hukmuha hukume
ya kulli baldah itu. Wala yata'adda lan ora berentek opo al-wujubu wajibe poso. Opo al-wujubu wajibe poso. Nah ini ada satu kasus ketika dalam satu daerah hilal itu nampak dan bisa diketahui, namun tidak nampak di daerah yang lain. Badah santreh Fathul Falah ke lantai telok misalkan, ataupun tentang jembatan tapi pengkir tasik ru'yatul hilal padang kena ngetela, ternyata Bambang pada santri selok ru'yah kian yang bisa tak padang, ada kan tak pada berarti nang sitong daerah padang hilal, nang sitong tak padang hilal, maka di situ dilihat jarak antara dua daerah itu. Jika jarak antara daerah A dan daerah B itu kurang dari 2 marhalah. Satu marhalah nikah berbeda pendapat. Para ulama berseada buaki 80 km lebih 64, 80,64 km. Ini ukuran yang paling banyak dipakai oleh ulama NU. Rujukannya kitab Tanwirul Qulub. Kemudian bedesing tebuaki belum polo beluk, 704 km. Bedes ada buaki 96 km. Ini ke sebagian ulama Hanafiyah. Kemudian bedes ada buaki 119,9 km. Ini ke kilometer bukan meter kan. Ini ke mayoritas ulama. Pon intinya kita tuh pukul yang paling rendah pon. Belum polo kilometer lebih, 64. Menjarak antara dua daerah yang berbeda, sesitong nengalen hilal, sesitong tidak, itu kurang dari 60 km itu, kurang dari 80 km tadi itu, maka keduanya wajib puasa. Yang ganjan guru, selok nengalen hilal nih kata padeng, ternyata seedan narum padeng. Maka karena edan narum ni ke padeng hilal selok juga wajib apa karena jarak antara dan narum dan selok tak sampai 10 kilo kan. 10 kilo ni pak jauh kan. Senapa kilo selok. Lah boleh karo selok anyar beureun ya. Beureun sungai. Daerah Andi Biparit je. Nah, kalau nanti jaraknya di atas itu berarti aksar melebihi belum polo kilometer lebih. Contoh neng kanto sarang Surabaya. Senapa kilo kanto Surabaya? Kurang jauh lah, kurang jauh. Kulo tak pati wanding jarak nih ya. Anggaplah kanto ke Jawa Tengah lah. Ya sekitar itulah. Ini kan pasti belum polo kilo lebih kasarannya. Eka antoni ngalen hilal, eka santen, maka hukum mengikuti apa yang dilihat di masing-masing daerah. Meneng kanto padang hilal, maka kanto wajib pasah. Meneng kasa Jawa Tengah ni tak ningalen hilal, maka tak wajib pasah kasa. Lah ini yang mengakibatkan berbeda-beda. Lah untung ngabada jam'iyah Nahdlatul Ulama sehingga Masya Allah hampir kompak karena hasil dari banyaknya tim yang menyaksikan, kemudian dihimpun dalam satu forum dan disimpulkan dalam sidang isbat ini. Pon alhamdulillah juga pesapen ini banyak bareng sarang Mekah. Puasa kita banyak bareng sarang Mekah napa Saudi Arabia itu pada Muhammadiyah bekta pada. Bade boleh, Jawan boleh, nah penyaman lah. Pokok bade sitong daerah saya nyeleneh, maksud nyeleneh jauh. Oleh seminggu ki apa sah. Telasan ngelecel para seminggu lah ki apa sah. Ya tapi ne nyeleneh kan ki apa sah dia kena. Tebang sudah apa sah. Pon Asani an-niyah wala budda li kulli lailah min niyatin ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.